Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mandala Putra. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Program Studi Sosiologi Agama semester 6, jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan tentang pemetaan pemikiran atau ideologi dengan melihat kecenderungan pemahaman keagamaan, sikap dan perilaku setiap kelompok. Yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Agama dan Masyarakat Multikultural yang diampu oleh Bapak Asruari Misda. Baiklah, di sini saya memiliki beberapa slide yang akan saya paparkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, yang pertama ada 5 pemikiran atau ideologi keagamaan. Yang pertama ada radikalisme atau bisa kita sebut sebagai wilayah ekstrim kiri. Yang kedua liberal atau wilayah kiri. Yang ketiga moderat atau wilayah tengah. Yang keempat konservatif atau wilayah kanan. Yang kelima reaksionalisme atau ekstrim kanan. Nah, yang mana 5 pemikiran atau ideologi keagamaan ini merupakan dasar dari pemikiran-pemikiran keagamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, yang pertama itu ada radikalisme atau biasa kita sebut dengan wilayah ekstrim kiri. Nah, ciri-ciri radikalisme ini mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, terutama terkait apa yang diyakininya, dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pesan. Nah, biasanya radikalisme ini itu berdakwah atau biasa menyampaikan pesan menggunakan kekerasan atau meyakini keyakinannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua ada liberal atau bisa kita sebut sebagai wilayah kiri. Nah, liberal ini semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hukum diterapkan ke semua orang. Nah, atau bisa kita sebut liberal ini ialah menyamakan kesetaraan gender atau menyamakan antara laki-laki dan perempuan, mempunyai hak yang sama atas kehidupannya. Yang ketiga ada moderat atau wilayah tengah. Nah, di sini saya mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti moderat itu selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Dan dalam beberapa hal, moderat memang merupakan kondisi yang tidak mutlak berada di tengah-tengah. Nah, moderat ini biasanya mengambil jalan-jalan yang aman atau jalan tengah dalam menghadapi keagamaan-keagamaan yang dianutnya. Yang keempat ada konservatif atau bisa kita sebut sebagai wilayah kanan. Nah, konservatif ini itu sulit menghadapi perubahan atau hanya ingin bertahan dalam hal-hal yang dipercayainya. Nah, konservatif ini itu apabila ada perubahan, dia sulit dalam menerima perubahan tersebut. Dia cenderung untuk menolak, jarang menerima, tapi sulit. Dia kalau ada perubahan itu sangat-sangat sulit untuk menerima perubahan tersebut. Itu yang namanya pemahaman konservatif. Yang kelima ada pemahaman reaksionalisme atau kita sebut sebagai wilayah ekstrim kanan. Nah, wilayah ekstrim kanan ini atau reaksionalisme ini itu tidak menerima pembaharuan dan sangat tertutup. Nah, reaksionalisme ini itu apabila ada pembaharuan atau ada perubahan yang dilakukan pada era zaman sekarang, itu sangat-sangat tertutup terhadap perubahan tersebut. Dia dengan teguh meyakini keyakinan yang dianut oleh nenek moyangnya. Itulah yang disebut dengan reaksionalisme, tertutup terhadap
pembaharuan. Nah, di sini saya juga memaparkan tentang posisi kita sebagai mahasiswa sosiologi agama terhadap 5 aliran atau ideologi pemahaman keagamaan. Oke. Nah, di sini saya memaparkan tentang yang 5 ideologi tadi. Yang pertama ada radikalisme, liberal, moderat, konservatif, dan reaksionalisme. Nah, yang saya lingkari ini, ada liberal, moderat, dan konservatif. Nah, disitulah letak posisi kita sebagai mahasiswa sosiologi agama yang cendekiawan, yang berpikir kritis. Kita berada di posisi tersebut. Kita tidak berada di radikalisme, kita juga tidak berada di reaksionalisme. Karena kalau kita berada di ranah tersebut, di ranah radikalisme dan di ranah reaksionalisme, maka yang perlu dipertanyakan keimanan kita di situ. Keimanan kita ditanya, apakah kita memiliki keimanan terhadap hal tersebut? Yang kita tahu bahwa radikalisme itu berbuat dengan kekerasan dan reaksionalisme itu tidak menerima perubahan sama sekali. Nah, sedangkan liberal dan konservatif itu masih bisa kita terima. Karena liberal itu masih, karena kalau kita berpikir liberal itu kita masih bisa menjalankan hak asasi kita, menjalankan hak asasi kita. Kita bisa menerima hak asasi kita sebagai manusia di alam muka bumi ini. Nah, yang paling tepat menurut saya sebagai mahasiswa sosiologi agama yang mempunyai ilmu terhadap ideologi-ideologi ini, kita memilih jalan tengah atau bisa kita sebut sebagai moderat. Juga sebagai moderat, kita juga harus berpikir liberal dan kita juga harus berpikir konservatif. Karena kita sebagai mahasiswa yang berpikir kritis. Itu menurut saya. Nah, di radikalisme dan liberal atau kita sebut sebagai wilayah ekstrem kiri dan kiri, itu isu yang diangkat ialah tentang isu-isu pembebasan. Di antara lainnya ada hak asasi manusia, kesetaraan, dan berpikir global. Nah, disinilah pentingnya kita berpikir liberal. Kita harus berpikir tentang hak asasi manusia, kita berpikir global. Nah, di konservatif dan reaksionalisme atau wilayah kanan dan ekstrem kanan, itu isu yang diangkat ialah isu tentang mempertahankan tradisi dan mempertahankan masa lalu. Nah, di sini juga kita penting untuk berpikir konservatif, tidak mengambil reaksionalisme terlalu ekstrim. Jadi kita harus berpikir konservatif tentang mempertahankan tradisi yang ada pada kehidupan kita, tepatnya di tempat kita tinggal. Bagaimana cara kita sebagai mahasiswa yang moderat, mahasiswa yang konservatif untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang ada pada saat ini. Nah, itulah pentingnya kita sebagai mahasiswa berada di tengah-tengah masyarakat, berada di tengah-tengah kehidupan dalam mempertahankan atau menjaga kebebasan dalam kehidupan kita. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan dalam berkata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.